Bang Masur turut berduka cita sebelumnya. Bisa diceritain dong riwayat sakit almarhum Bang Omas sendiri? Kalau masalah riwayat penyakitnya almarhumah itu memang dia udah lama penyakitnya ya, cuman kan dari keluarga nggak pada yang tahu dia sakit apa. Jadi timbul dia punya, kita tahu sudah kalau dia sakit itu pas sebelum bulan puasa gitu. Jadinya bulan puasa dia udah merasa sakit ya, sudah ada pada tahu karena timbulnya dia sudah ada tahu karena dia sering pingsan gitu ya, pingsan nggak sadar diri, terus sama ngomong juga suka kayak orang panas lagi naik gimana sih, ngaco gitu ya. Jadi di situ sudah baru tahu bahwa dia lagi sakit gitu. Nah pas setelah pertengahan bulan puasa kita coba rembuk dengan keluarga, dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, tapi nggak lama, dia cuma 3 hari. Jadi selesai dari rumah sakit, kata dokter, bagaimana dok? Saya bilang, ya kalau memang dia udah sehat, 3 hari juga boleh balik. Ya udah deh. Memang dia sebenarnya sama rumah sakit paling takut, karena dia takut disuntik gitu dia. Jadi paling takut banget dah dia kalau ke dokter itu bisa berobat jalan. Diagnosa dokter apa bang pas kemarin? Setelah diperiksa dokter, dicek semua, di ronsen, ketahuan dia punya penyakit paru-paru. Udah berapa lama Bang? Ya kalau masalah penyakit paru-paru kita nggak tahu, kan kita tahunya pas lagi diperiksa. Selama dia sakit itu kita nggak tahu kalau memang dia punya penyakit paru-paru. Tahunya pas di ronsen aja. Karena kita paksa bawa ke dokter, itu pun dia lagi nggak sadar karena dia pingsan. Nah, coba kalau sadar nggak bakal mau, sampai kapan pun nggak akan mau dia, karena memang paling takut dia. Kalau diabetes sendiri bang tahu nggak? Nah kalau diabetes itu saya juga tetap gini ya, jadi mbak ya kalau masalah penyakit yang dia derita ini semua nggak ada yang tahu ya, apalagi anaknya, keluarga sendiri nggak tahu, saudara sendiri nggak tahu kalau dia punya penyakit seperti paru-paru, diabetes gitu. Apalagi katanya ada juga lambung juga ya, mah gitu, nggak ada yang tahu ya. Pokoknya ketahuannya pas dari rumah sakit aja ketahuan semua gitu. Kemarin meninggalnya jam berapa Bang kalau boleh tahu? Jam berapanya saya kurang tahu pasti, tapi karena nggak sempat saya panik setelah dikabarin udah nggak ada, itu habis sholat isya, habis pada isya saya dapat kabar kalau udah nggak ada, udah meninggal. Itu kronologinya cerita lagi bang sedikit bang, kronologinya meninggalnya Mbak Omas. Karena gini mas ya, kalau dia meninggalnya saya nggak tahu pasti ya kayak gimana ya, karena kita kan beda rumah nih. Jadi saya di rumah saya yang cukup jauh di daerah sini, di Kelapa Dua Wetan, dia kan di sini. Perjalanan saya dari rumah saya kemarin setengah jam. Jadi meninggalnya itu udah keadaan nggak ada dikabarinya gitu. Jadi nggak sempet nemuin dia meninggalnya. Tapi sebelumnya memiliki firasat nggak sih? Ya sebenarnya ada sih ya, ada gitu. Cuman saya lupa bilang sama teman-teman, maaf banget. Saya baru ingat tadi istri saya bilangnya saya orang lupa, dia minta maaf. Jadi beberapa hari kemarin, dia bukannya sebelumnya kemarin, itu sempat saya pengen kemari gitu, pengen jenguk, pengen lihat gitu. Nah, ada perasa seperti itu gitu. Cuman karena kebetulan dengan saya punya acara ya, punya kerjaan ya, walaupun nggak seperti dulu, tidak ada kerjaan sedikit, jadi terhalang dengan itu gitu. Nggak sempat datang, nggak sempat besuk, nggak sempat niat gitu. Jadi ya itulah akhirnya pas keadaan begini baru. Bang kalau boleh tahu Pak Omas sudah berapa lama vakum nih Bang dari dunia? Ya sebenarnya kalau dia kan single parent ya, memang dia nggak ada suaminya. Ya kalau mungkin buat dia pribadi ada, karena kita kan nggak tahu ya dia ngisi acara di mana saya nggak tahu kan. Maksudnya jarak rumah saya sama dia kan jauh ya. Ya mungkin ada sih. Terakhir dia kerja saya nggak tahu kapan. Tapi kalau terakhir ketemunya kapan sama Pak Omas? Saya pertama ketemu dia syuting waktu itu sama Nikita Mirjani. Yang apa tuh Kepo ya? Ya, Nikita sama dia terakhir.
Di sini syutingnya. Sebulan yang lalu bang. Syutingnya di sini. Yang saya adegan naik pohon itu yang pakai silat sama anak saya, ya itu ketemu dia terakhir syuting bareng sama dia. Bang Mastur maaf nih, kan almarhumah kan maksudnya udah nggak hits lagi kayak kemarin-kemarin. Terus kehidupannya Pak Omas tuh seperti apa sih? Ya dia ibu rumah tangga lah. Ya, kehidupan dia ngurus anak, kerjaan rumah tangga seperti itu aja. Soalnya kan kalau masalah kesibukan bukan dia doang yang nggak ada kerjaan, saya juga nggak ada kerjaan kan gitu ya. Jadi kesibukan dia ya ngurus anak dan rumah tangga. Gitu. Ya, untuk anak sendiri meninggalkan berapa anak bang? Nah tiga ya, anaknya laki 2 perempuan 1. Melihat kondisi anaknya sendiri seperti apa bang Mastur? Ya kalau anak ini kan begini mbak ya, dia ini kan masih walaupun badannya gede, ya udah pada gede gitu, tapi belum ngerti apa-apa sama sekali gitu. Jadi ya seperti kayak anak kecil aja biasa gitu, karena mereka juga kan memang di rumah ini kan sama anak sama emaknya ini ditugasin kerja, ngebantu orang tua, pulang sekolah bantu orang tua, sebelum berangkat kerja, berangkat sekolah dibantuin orang tua kayak gitu aja. Jadi untuk keluar ini jarang. Jadi ya sebatas ini aja rumahnya aja mainnya. Bang, untuk firasat yang tadi kan nggak sempat mendatangi, ada penyesalan nggak sih bang? Ya sebenarnya bukannya nggak ada, pasti ada lah penyesalan. Karena apa, kita dalam hati gini nggak bisa melihat lagi, nggak bisa diajak ngobrol lagi. Karena memang sih sebenarnya kalau saya besok juga kemarin atau datang kemarin juga kita ngomong sendiri. Karena apa, ya udah nih nggak bisa ngomong, udah nggak bisa interaksi, cuma dengan gerak tangan dan mulut aja, suara nggak bisa gitu. Paling kita yang ngomong gitu, Pom gimana keadaannya, udah enakan belum, paling kayak gitu. Karena dia juga jawabnya juga udah nggak bisa, karena di bawah diri dia tuh udah lemes, udah nggak bisa berdaya gitu. Kapan tuh bang? Itu sejak kapan bang kayak gitu kondisinya? Kalau kondisi lemes itu ya pas pertengahan bulan puasa aja. Pertengahan bulan puasa udah kelihatan gitu ya, udah nggak aktif gitu ya. Dari suara udah nggak ada, terus bawaannya lemas dia. Tapi pas Waktu awal-awalnya sih sebelum bulan puasa dia tetap bisa ngomong, bisa bercanda, bisa lu bisa ngomong pokoknya gitu ya. Nah pertengahan bulan puasa Sampai meninggal itu begitu kondisinya bang? iya. tapi pas syuting Tapi waktu di rumah sakit dia bisa ngomong, bisa ngomong di rumah sakit. Nah setelah di rumah sakit dirawat di rumah berjalan, perawatan berjalan, ya udah ngedrop. Nah, kita kan karena apa, jenguknya ini kan rolling gantian, jadi masing-masing istilahnya pada nunggu gitu ya, gantian. Bang ada pesan-pesan nggak sih dari mas lagi sakit kepada? Ya maaf ya, kalau untuk pesan-pesan kan saya bilang tadi, dia meninggalnya saya kan nggak nemuin gimana sih dia mendapat pesan. Ya, sebelumnya ada cerita apa gitu di sana? Nggak ada sih, nggak ada sama sekali. Untuk pesan apa, ini lu mesti begini, kalau gua maaf ya kalau gua nggak ada bagaimana, anak gua nggak ada pesan. Karena mereka memang bagaimana mengasih pesan ya, orang suara juga nggak kuat. bang, tapi pas syuting di Kita Kepo masih jejing terakan atau Oh kayak iya, gimana? itu kan belum ini kan Sebelum puasa ya, Bang? Sebelum Bukan. puasa. Puasa ya, Bang? Sebelum bulan puasa. Jauh banget itu mau belum masuk bulan puasa. Oke. Iya bang, Ya, pemakaman mungkin bang jam berapa bang? Kira-kira jam 10-an. Di mana bang? Nah, di sini deket kok, nggak jauh. Oh iya. Nama TPU-nya apa bang? Dia itu sebenarnya namanya TPU Pasar Cisalak. Oh iya. Itu Siap. kesini kok, nggak jauh. Makasih bang. Oh iya. Makasih, Bang. Iya. Jangan lupa subscribe ya.